Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pria di Kabupaten Deli Serdang aniaya mantan istri karena tak mau diajak rujuk. Penangkaran buaya di Kabupaten Batubara jebol, warga khawatir buaya lepas ke pemukiman. Warga negara asing 10 tahun menetap di Kabupaten Mandailing, Natal dengan memalsukan izin tinggal. Kita ke informasi selanjutnya. Operasi penyergapan jaringan narkoba terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kota Padang Sidempuan. Personil Satuan Anti Narkoba kejar-kejaran mobil dengan tersangka yang mengendarai minibus dari arah Kabupaten Padang, Lawas Utara. Adu kebut menegangkan antara polisi dengan tersangka narkoba terhenti mendadak setelah mobil tersangka menabrak truk. Polisi buru-buru mengepung mobil, khawatir tersangka kabur. Video amatir penangkapan Kamer tersangka kasus narkoba oleh personil Polres Padang Sidempuan ini terjadi di ruas Jalan Raja Inal Siregar, Jalan Lintas Sumatera. Polisi memastikan istri Kamer tak terlibat narkoba. Dari mobil atau tersangka K kita amankan plastik dan timbangan. Kalau untuk tersangka ini? Untuk tersangka E kita amankan narkotika jenis sabu-sabu. Berapa banyak itu, Mbak? Berat bersihnya 6,9 gram. Kamer diburu setelah rekannya Ermansyah alias Hermansyah yang merupakan pengedar narkoba ditangkap terlebih dahulu dengan barang bukti sabu-sabu. Kedua teman senasib sepenanggungan di industri terlarang ini dijebloskan ke rutan Polres Padang Sidempuan untuk penyelidikan lebih lanjut. Tia Lewea Lubis melaporkan dari Kota Padang Sidempuan. Keluarga Irwan, seorang warga yang tewas tertembak di Gang Mapo, Medan Labuan, Kota Medan, mendatangi Propam Polda Sumatera Utara. Irwan ditetapkan menjadi tersangka bandar narkoba usai kematiannya. Namun pihak keluarga Irwan menyangkal dan menyatakan penembakan yang dilakukan oleh 3 personel Polres Belawan. Penyergapan berujung penembakan yang menewaskan Irwan alias Nasib, warga Seimati Medan Marelan, Medan Labuhan menjadi polemik. Keluarga Irwan tidak terima, Irwan meregang nyawa dengan tertembus peluru dan ditetapkan menjadi tersangka bandar narkoba usai kematiannya. Meski terjadi penembakan yang diduga tidak sesuai prosedur, Polda Sumatera Utara menyatakan kasus ini belum mengarah ke Propam. Dalam rekaman salah satu rumah di Gang Mapo, tampak awalnya beberapa personil polisi berkemeja putih masuk ke Gang Mapo. Tidak lama, ketiga personil itu tampak lari keluar gang, diiringi histeris warga sekitar. Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Hadi Wahyudi, mengklaim adanya insiden rebutan senjata antara ketiga personel polisi dengan Irwan yang memungkinkan pemicu letusan, sebab senjata api bersifat sensitif. Senjata itu sensitivitasnya tinggi, jadi seketika rebutan itu bisa saja meledak. Pak, terkait insiden ini kan timbul polemik, apakah ada proses di Propam atau seperti apa, Pak? Begini, tentu proses pendalaman dan lain segala macamnya itu juga dilakukan, tetapi ingat, kita jangan coba-coba melindungi pelaku pengedar bandar narkoba. Barang bukti sabu dan pisau belati yang ditunjukkan polisi pada konferensi pers di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Utara beberapa jam setelah kematian Irwan diragukan oleh pihak keluarga maupun kuasa hukum. Keluarga Irwan mendatangi Propam Polda Sumatera Utara pada Rabu siang. Keluarga didampingi tim kuasa hukum menyatakan polisi menyalahi prosedur dalam kasus ini. Tiba di Propam Polda Sumatera Utara, keluarga dan kuasa hukum terpaksa harus gigit jari.
Propam tidak dapat menerima laporan penembakan dan kesalahan prosedur pada kematian Irwan dengan alasan laporan yang sama telah dilaporkan di Polres Belawan. Sementara keluarga dan kerabat Irwan mengaku belum ada yang membuat laporan ke polisi perihal penembakan yang menyebabkan kematian Irwan. Jadi satu orang, apakah mungkin melakukan perlawanan bisa melawan 3 orang? Dan Propam kan kebetulan bidang proteksi dan pengamanan untuk internal kepolisian. Di situ kan menyangkut juga kode etik kepolisian. Misalnya, apakah dia melakukan itu sesuai dengan prosedural, profesional dan proporsional. Nah, di situ nanti kita lihat apakah yang mekanisme penangkapan, penggeledahan sudah sesuai enggak. Diberitakan sebelumnya seorang warga tewas tertembak di Gang Mapo Jalan Yosudarso, Medan Labuhan pada Senin 14 November lalu. Keluarga menyebutkan penembakan ini dilakukan oleh 3 personel Polres Belawan yang tiba-tiba kabur setelah Irwan terkapar ditembus peluru. Tutia Lewi Alubis melaporkan dari Kota Medan. 10 tahun menetap di Indonesia dengan memalsukan izin tinggal, seorang warga negara Malaysia ditangkap imigrasi Sibolga dari Kabupaten Mandailing, Natal. Tersangka menikahi warga lokal dan telah memiliki 3 orang anak. Siapa sangka, tersangka Azri bin Basah, warga negara Malaysia yang beralamatkan di Jalan Bengali, Pulau Mina, Malaysia, mendapatkan kartu tanda penduduk Indonesia dan menetap di Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Panyambungan Utara, Kabupaten Mandailing, Natal sejak Maret 2012. Azri bin Basah memalsukan dokumen izin tinggalnya. Ia ditangkap tanpa perlawanan setelah melakukan pengintaian oleh petugas imigrasi Sibolga di Mandailing, Natal sejak Oktober lalu. Belakangan setelah kasus ini terungkap, kartu tanda penduduk tersangka dinyatakan batal dan nomor induk kependudukannya dihapus. Tersangka Azri bin Basah sehari-hari bekerja sebagai buruh batu bata di Mandailing, Natal. Baru nanti vonis di pengadilan. Setelah itu ditetapkan yang bersangkutan di lembaga pemasyarakatan. Makanya ada di sini lapas Sibolga. Setelah selesai menjalani hukuman di sesuai dengan vonis dari hakim, tentu yang bersangkutan akan dikembalikan lagi ke imigrasi menjadi warga negara yang ilegal stay karena tidak ada izin tinggal. Baru menunggu proses pendeportasian kembali ke negaranya. Seperti itu. Jadi baru terkait pemalsuan dokumen untuk dapat tinggal di Indonesia, berkas tersangka kini tengah dalam proses pelimpahan kejaksaan. Usai menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukan, tersangka akan dideportasi ke Malaysia. Tutia Lewi Lubis melaporkan dari Kota Sibolga. Sejumlah pengemudi becak motor mendapat bantuan sembako. Hal ini sebagai dukungan pada pengemudi becak motor di Kota Medan. Diharapkan kendaraan ini tetap bertahan menjadi ciri khas angkutan Kota Medan. Dengan kehadiran transportasi online dan meningkatnya harga bahan bakar minyak sejak September 2022 lalu, ternyata berdampak buruk bagi para pengemudi becak motor. Karena selain kondisi kendaraan mereka yang sudah tua, para pengemudi juga kalah bersaing dengan transportasi angkutan umum lainnya. Dengan maraknya kondisi ini, Badan Usaha Milik Negara melalui PT Perkebunan Nusantara 3 melakukan permajaan kendaraan becak motor dengan memberikan 5 unit baru dan memberikan bantuan sembako kepada ribuan pengemudi becak yang simbolisnya dilakukan di kantor PT Perkebunan Nusantara 3. Melalui pemberian yang dilakukan secara berkala ini, nantinya diharapkan kendaraan becak motor di Kota Medan tidak kalah dengan transportasi angkutan umum lainnya. Selain itu, pihak penyelenggara juga membagikan 1.000 pieces tenda betor yang kemudian diletakkan di kendaraan abang betor guna mengantisipasi terkena air ketika terjadi hujan. Untuk memberi bantuan-bantuan tersebut kepada rekan-rekan kami yang lainnya. Karena betor saat ini udah 20 tahun yang Honda Win CC nggak pernah diperhatikan.
Pemberian bantuan sembako nantinya akan dibagikan ke 1.000 tukang becak motor dengan nominal bantuan total senilai 200 juta rupiah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.